Dan orang yang mendapatkan syafaatlah itulah orang yang akan selamat. Tanpa syafaat Rasulullah tidak mungkin kita masuk surga. Tanpa syafaat Rasulullah tidak mungkin kita masuk surga. Mau masuk surga dengan apa? Masuk surga dengan amal kita. Kalau ulama mengatakan orang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, betul? Siapa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Rasulullah. Ya, ana rahmatul muhda. Akulah rahmatnya Allah yang dihadiahkan kepada kalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau pasti kau adalah pembawa rahmat ke alam semesta. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan fadlullah, karunia Allah. Apa itu? Al-Quran. Wa bi rahmatihi, rahmatnya Allah. Siapa? Rasulullah. Fabidzalika falyafrahu, itulah kalian berbahagia. Kita bergembira dengan rahmatnya Allah. Kita bergembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan ayat ini, maka mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah, dan rahmatnya Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau berjuang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci maki oleh orang-orang Quraisy, wahyu ya beberapa saat tidak datang. Firman Allah beberapa saat tidak datang, sehingga orang-orang mencemooh kepada Nabi Muhammad bahwa Tuhanmu telah meninggalkan engkau. Kamu sudah tidak lagi ya dianggap oleh Tuhanmu. Rasulullah bersedih karena Rasulullah suka mendapatkan wahyu, bisa berdialog dengan Allah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melihat kekasihnya yang sedih seperti itu, segera Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat Jibril alaihissalam untuk memberikan wahyu kepadanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah bersumpah. Allah bersumpah memberikan pengumuman kepada seluruh makhluk yang ada di jagat raya. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah gelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad kekasihku, Tuhanmu yang memeliharamu. Rabb, maka Allah mengatakan Rabbuka, pemeliharamu, yang mengasihimu, yang mengaturmu, yang dekat denganmu. Rabbuka, tidak meninggalkan kamu dan tidak membencimu. Wala sawfa yu'tika rabbuka, kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Kamu sudah mendapatkan kedudukan tinggi di dunia. Aku berikan anugerah yang sangat luar biasa di dunia wahai Muhammad. Tapi nanti di akhirat akan aku berikan lebih lagi daripada apa yang aku berikan kamu di dunia ini. Sehingga semua manusia, semua tadi tahu bagaimana kedudukan Nabi SAW. Itulah makna wala sawfa yu'tika rabbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberikan kepada Nabi fatarda ay hatta tarda. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad hingga kamu ridho. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kira-kira ya Rasulullah, engkau ridho ketika nanti kamu di akhirat diberi oleh ridho, itu sampai di mana ridho engkau ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la arda ahadan min ummati dakhalan nar. Saya tidak akan ridho kalau ada satu umatku masuk neraka. Betapa cintanya Nabi dengan kita, betapa sayangnya Nabi dengan kita, sehingga beliau berjuang
tidak mau satupun dari kita yang hadir ini dan umat yang sana masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau akan berjuang terus bagaimana kita semua masuk surga. Amin. Para jamaah yang mulia, beliaulah kekasih kita yang sejati. Ya, kekasih kita yang sejati. Nanti ketika kita berada di akhirat, bapak kita akan lupa dengan kita. Ibumu yang menyusuimu akan lupa dengan kamu. Dan kamu pun akan lupa dengan bapakmu, lupa dengan ibumu. Saudaramu yang kamu main-main bareng dan berjuang bareng, berada di rumah sejak kecil hingga kamu mati nanti, saudara kandungmu akan lupa dengan kamu dan kamu pun akan lupa dengan saudaramu. Kekasihmu, pasanganmu yang katanya sehidup semati bohong, dia akan lupa dengan kamu, kamu pun lupa dengan dia. Pertanyaannya, siapa manusia yang tidak akan lupa dengan kita? Sampai di akhirat kita tidak dilupakan Nabi Muhammad. Sampai di akhirat beliau akan berjuang satu persatu dari kita ini, para pendosa ini, untuk masuk surga. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughnih. Pada hari yang sangat huru-hara dan genting, ya, manusia akan lari. Yafiru mar'u min akhihi, seluruh manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan bapaknya. Yafiru, meninggalkannya, melupakannya. Wa sahibatihi wa banihi, pasangannya dan putra-putrinya. Tapi satu manusia, ya, kekasih Allah dan punya kekuatan itu diizinkan Allah, adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para kekasih Rasulullah, apa yang akan kalian balas terhadap Rasulullah yang berjuang supaya kita selamat, yang berjuang supaya kita bahagia, yang berjuang mati-matian supaya kita semuanya masuk surga? Beliau pernah luka jidatnya karena terlempar marten oleh orang-orang Quraisy, bocor kepala beliau. Beliau pernah giginya rampal gara-gara dilempar marten oleh orang-orang Quraisy. Beliau pernah kakinya luka dengan berjalan terpapah-papah. Beliau pernah, ya, dalam keadaan lapar sehingga diganjel perutnya sampai 3 batu, tidak makan dan tidak minum. Untuk apa beliau lakukan seperti ini? Untuk memperjuangkan kita agar Islam masuk dalam hati kita, agar iman masuk dalam rohani kita. Namun jangan sekali-kali kalian membuat sedih beliau. Jangan sekali-kali engkau balas perjuangan yang mati-matian kekasih ilahi. Begitu dahsyatnya beliau berjuang untuk kita, kemudian kita sangat lemah, baru digoda sedikit saja oleh syaitan dan iblis, kemudian kita berbuat maksiat dan dosa. Kemudian kita membenci sesama muslim satu saudara dengan yang lain gara-gara rebutan harta atau tahta. Jangan sekali-kali para jamaah yang mulia.